Tetapi dengan program bidik misi kita buat mungkin. Jadi sekarang sudah mungkin, sudah ada. Bukan teori, bukan program, tapi realitas. Di Pajajaran misalkan, orang miskin yang bisa masuk di Fakultas Kedokteran ada berapa, Pak Ganjar? Tahun ini 38. Tahun sebelumnya saya ingat saya 23. Ada 23 anak miskin bisa masuk di Fakultas Kedokteran dan itu tidak bayar. Lu ada tak sekolah di perguruan tinggi di Fakultas Kedokteran negeri tidak bayar? Ada sekarang. Kalau dulu tidak ada, sekarang ada. Bahkan malah dibayar. Dikasih beasiswa setiap bulan sekitar 600.000. Ini yang kita maksudkan untuk memotong, memberikan akses secara khusus. Bahkan di Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang akan datang itu dijelaskan betul di undang-undang itu bahwa setiap perguruan tinggi negeri harus minimal 20% mengalokasikan untuk anak-anak kita yang miskin itu. Kalau gitu enak Pak jadi miskin. Masih enak jadi yang kaya. Kalau kita pernah miskin. Pada saat kami sosialisasi di para rektor, ada nggak yang tidak setuju perguruan tinggi negeri harus menerima minimal 20% orang miskin? Sosialisasi 2 tahun yang lalu saya masih ingat. Saya bilang begini, kalau ada yang tidak setuju, kayak kita yang tidak pernah miskin saja. Wajahnya para rektor ini kan wajah masih menyimpan garis-garis kemiskinan. Itu kan ada 4 lokus, ada 4 lokasi, ya, ada 4 lokus. Di situ tempatnya kemiskinan itu tidak bisa dihapus. Tanda-tanda kemiskinan itu ada di 4 lokus dan itu tidak bisa dihapus. Yang pertama adalah di wajah. Dari wajah itu akan kelihatan ini dulu kecilnya mulai kecil kaya atau kayanya itu belakangan. Itu kelihatan. Jadi seorang istri atau seorang ibu misalkan aja ini kayanya karena suaminya atau ketahuan. Itu lokus pertama di sini, di wajah. Lokus yang kedua yaitu di tangan. Oleh itu saya selalu kalau ketemu orang saya jabat tangan itu sekaligus untuk mendeteksi ini kaya atau miskin. Jadi di tangan ini ada namanya neuropressure. Jadi tekanan-tekanan syarafi itu detaknya beda, detaknya orang kaya dengan detak. Ada neuropressure. Yang ketiga yaitu di sini, di pundak. Pundaknya orang kaya sama orang miskin beda. Itu pundaknya orang miskin biasanya agak keras, kecilnya. Yang keempat yaitu mohon maaf di betis. Betis itu kelihatan. Ini betis kaya atau betis miskin kelihatan. Jadi sesama pergerakan fisik yang luar biasa antara tukang becak dan olahragawan itu beda. Tukang becak itu kan juga setiap hari dia kayak pembalap sepeda kan gitu. Itu beda dengan yang olahragawan. Jadi struktur urat ototnya itu kalau olahragawan rapi. Kalau orang yang miskin itu karena kerja berat itu acak-acakan. Jadi kalau di reaksi kimia itu ada gerak Brownian gitu, ada Brown gitu yang muter-muter. Jadi itu yang kita lakukan, yaitu membuka akses sebesar-besarnya kepada orang-orang miskin ini. Bukan berarti apa-apa enggak, ini ada unsur ketidakadilan. Ada unsur ketidakadilan, jangan sampai gara-gara kemampuan ekonomi terus menjadikan seseorang tidak punya akses ke situ. Oleh karena itu negara harus ikut campur membuka secara khusus tadi itu. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan nanti habis ini Pak Zul, yaitu
yang ingin kita bangun itu langkah yang paling sederhana. Kenapa kita harus sekolah dan seterusnya? Itu gampangannya, yaitu ingin membangun kehidupan bangsa yang cerdas atau mencerdaskan kehidupan bangsa. Kan itu kira-kira. Dan itu ada di Undang-Undang Dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, saya tidak sampai di kehidupan, mencerdaskan bangsanya dulu aja juga. Belum sampai kehidupannya. Tahu bedanya orang yang cerdas dengan kehidupannya yang cerdas? Ya, bangsa yang cerdas dengan kehidupan bangsa yang cerdas. Bedanya contoh yang paling gampang begini. Kalau ada insinyur kan cerdas, menginsinyur. Terus dia kaya. Akhirnya dia naik mobil Audi, taruhlah gitu, atau Bentley kalau sih, ya Bentley. Itu. Tetapi kalau dia mau meludah, dia buka kacanya, terus begini. Nah, itu berarti dia tidak cerdas. Kehidupannya tidak cerdas. Orangnya cerdas, tapi kehidupannya tidak cerdas. Gila nih. Gila. Nah, saya masuk di wilayah bangsa yang cerdas dulu, belum kehidupan yang cerdas belum. Bangsa yang cerdas, setelah saya hitung-hitung, itu ciri utamanya 3. Orang yang cerdas pun juga demikian. Ciri utamanya 3. Apa itu? Yang pertama, dia mindsetnya itu solutif, non-destruktif. Jadi setiap kali dia menghadapi persoalan, orientasinya tidak ada lagi, kecuali apa? How to solve. Gimana cara menyelesaikan? Tapi sebaliknya, orang yang tidak cerdas, kalau ketemu persoalan, dia mempersoalkan persoalan itu. Ya, padahal yang namanya persoalan tidak butuh dipersoalkan. Persoalan itu butuhnya jawaban. Nah, orang yang cerdas itu orang yang selalu memberikan alternatif jawaban. Itu. Kita mau jadi orang cerdas atau tidak. Dan orang yang tidak cerdas, ini nanti bisa kita buktikan sama-sama. Itu kalau meninggal dunia, dia tidak bisa senyum. Kalau mau buktikan, ayo kita buktikan. Siapa yang saya itu sudah, ya mohon maaf, beberapa kali mendampingi orang yang mau meninggal, jadi tahu, oh ini cerdas atau tidak. Bukan berarti tidak punya dasar, saya ada dasar, yaitu dasar kalau dalam ilmu agama itu kias. Jadi ada pakai pendekatan kias. Jadi analogi. Hidup ini kan seperti orang sekolah sebenarnya. Hidup ini seperti orang sekolah. Hidup ini seperti ujian. Kalau kita itu sekolah terus dikasih soal 10, 1 bisa, 2 bisa, 3 bisa, 10 bisa. Keluar dari kelas itu gembira betul. Gimana? Alhamdulillah bisa saya. Tetapi kalau kita kasih soal 10, 1 tidak bisa, 2 tidak bisa, 8 tidak bisa, 9 tidak bisa, 10 tidak bisa. Saking jengkelnya dia buat soal lagi. Buat soal sama sendiri. Karena saking jengkelnya itu. Dia keluar dari kelas mesti murung. Gimana? Aduh berat. Gak lulus. Kan begitu. Hidup juga begitu. Kalau dalam hidup kita itu selalu bisa memberikan jawaban-jawaban. Ada persoalan kita selesaikan. Masyarakat punya persoalan ini kita selesaikan. Ada kawan yang bantu minta pertolongan, bisa kita bantu selesaikan dan seterusnya. Kita keluar dari kehidupan ini tuh seperti anak sekolah tadi itu.